Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan hasil penelitian yang membandingkan efisiensi tiga algoritma pengurutan, ada bubble sort, quicksort, dan merge sort dalam mengelola data CGPA mahasiswa. Akan mencakup tujuan, metode, hasil, serta manfaat dari penelitian ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ahmad Junias Farozan dengan NIM 211021442 bersama dengan rekan-rekan saya ada Rizal Adiyaksa Abdul Malik dengan NIM 211023112, ada Mansur Julianto dengan NIM 211021121, dan yang terakhir ada Naswa Abdul Fauzi dengan NIM 211022266. Selanjutnya, mari kita mulai dengan latar belakang penelitian. Latar belakang analisis performa akademik mahasiswa, khususnya melalui CGPA, adalah aspek penting dalam dunia pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemrosesan data ini memerlukan metode pengurutan yang efisien, terutama ketika volume data meningkat. Algoritma seperti bubble sort, quicksort, dan merge sort memainkan peran penting dalam pengolah data, memungkinkan evaluasi yang cepat dan akurat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja bubble sort, quicksort, dan merge sort dalam mengurutkan data CGPA mahasiswa. Fokus utama adalah menganalisis kecepatan eksekusi, kompleksitas waktu, dan efisiensi sumber daya masing-masing algoritma pada dataset besar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang algoritma pengurutan paling efisien untuk data akademik, serta rekomendasi praktis untuk pengolahan data performa mahasiswa berskala besar. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada konsep dari CGPA. CGPA sendiri atau Cumulative Grade Point Average merupakan rata-rata nilai mahasiswa yang dihitung berdasarkan bobot kredit setiap mata kuliah. CGPA digunakan untuk mengevaluasi performa akademik, pemberian beasiswa, pengajuan foto lanjutan, hingga rekrutmen kerja. Dalam penelitian ini, CGPA menjadi data yang diurutkan menggunakan algoritma untuk mengevaluasi efisiensi pengolahan data akademik. Kemudian ada beberapa algoritma pengurutan yang diterapkan, yaitu yang pertama ada bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma sederhana yang menukar elemen jika urutannya salah, diulang hingga seluruh data terurut, memilih kompleksitas waktu O dalam kurang kurung N kuadrat sehingga akan efisien untuk dataset besar. Kemudian ada quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutan berbasis strategi, pembagian, dan penaklukan atau divide and conquer. Menggunakan pivot untuk membagi data menjadi dua subkumpulan diurutkan secara rekursif. Efisiensinya O n log n pada rata-rata kasus, menjadikannya cepat dalam banyak situasi. Kemudian ada merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang juga berbasis strategi pembagian dan penggabungan atau divide and merge. Data dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil hingga tersisa satu elemen dalam setiap bagian. Dengan kompleksitas waktu O n log n, algoritma ini stabil dan efektif untuk data besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari codingannya. Yang pertama kita memberikan beberapa modul tambahan seperti penggunaan Pandas dan Kaggle Hub-nya untuk mengimport data dari Kaggle Hub itu sendiri. Setelah kita import dari Kaggle-nya, kita akan mengambil dataset-nya dan kita simpan di student depression datasheet.csv. Kalau kita coba cek untuk mengeprint dari data tersebut meliputi gender, age, city, dan CGPA-nya. Nah, di kolom CGPA ini diekstraksi sebagai daftar CGPA list untuk dianalisis nantinya. Pada codingan pertama yaitu fungsi bubble sort. Di sini untuk membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika tidak sesuai urutan. Lalu proses ini akan diulang setiap elemen hingga sesuai arahnya terurut. Lalu ada parameter
descending untuk memungkinkan pengurutan, namun jika diatur ke true. Dan yang kedua ada fungsi quicksort. Di sini menggunakan teknik divide and query. Jadi pivot dipilih di tengah array, lalu array dibagi menjadi 3 bagian, yaitu left untuk elemen yang lebih kecil, middle elemen yang sama dengan pivot, lalu ada right elemen yang lebih besar. Pada bagian left dan right ini diurutkan secara rekursif. Dilanjutkan ketiga yaitu fungsi merge sort. Di sini menggunakan define and query. Jadi array dibagi menjadi 2 bagian hingga tiap bagian berisi 1 elemen dan 2 bagian kemudian digabungkan merge secara terurutan. Lalu di sini fungsi untuk mengukur waktu rekursif eksekusi. Terus nanti dilanjutkan untuk mengambil kolom CGPA untuk dianalisis pada CGPA list df CGPA. Terus mengukur input yang akan diuji. Inputnya di sini kita masukkan 10, 100, 500, 1000, dan 5000. Dan akan disimpan hasil running time-nya di bubble times, quick times, merge times. Baik, sehabis pembuatan fungsi-fungsinya, di sini kita uji coba. Yang mana codingan ini itu menguji coba fungsi-fungsi yang sudah diterapkan dari codingan sebelum-sebelumnya. Yang pertama, kita uji coba bubble sort-nya terlebih dahulu, yang mana memasukkan fungsi measure time yang tadi udah biasanya itu mengukur waktu eksekusi, langsung ada tes data copy-nya, terus ngeprint hasil bubble sort dengan waktu persekian detik. Selanjutnya quick sort juga dan merge sort juga, dan ini merupakan hasil yang mana hasilnya itu berbeda-beda dari setiap algoritma yang sudah diterapkan di sini. Yang pertama yaitu pada waktu ukuran inputnya 10, dan ini merupakan hasil eksekusi waktunya 10, 100, 500, 1000, dan 5000. Selanjutnya kita menampilkan dengan grafik hasil running time-nya, yang mana ini merupakan hasilnya dari beberapa algoritma. Yang merah merupakan algoritma bubble sort, yang kedua yaitu warna biru merupakan algoritma quick sort, yang hijau merupakan algoritma merge sort. Ini merupakan perbandingan di antara ketiga algoritma tersebut. Selanjutnya ini merupakan visualisasi hasil pengurutan yang sudah diterapkan pada ketiga algoritma tersebut. Ini urutan dari bubble sort, quick sort, dan merge sort yang terdiri dari 10 data, 100 data, 500 data, dan 1000 data. Selain mengurutkan juga, di sini kita menampilkan beberapa data, yaitu 10 data terbanyak berdasarkan kolom tertentu, yang merupakan dari fitur gender, X, GT, dan CGPA. Yang mana untuk visualisasinya yaitu untuk yang pertama yaitu male dengan 18, di GT-nya di kotanya Ahmad dengan CGPA 9,44, yang mana frekuensinya sebanyak 12. Selanjutnya ini merupakan menampilkan data yang sering muncul atau modus pada CGPA. Nilai yang sering muncul yaitu 8.04 dari semua data pada dataset di Kaggle. Ini merupakan diagram frekuensi nilai CGPA dengan distribusi KDE. Yang mana rata-rata frekuensinya dinilai dari nilai 4,5 sampai 6, dari 5 sampai 6 itu 3.500 lebih. Dan untuk dari selanjutnya yaitu dari beberapa ini ada frekuensi dari 3.500 dan seterusnya.
Selanjutnya ini merupakan analisis, yang mana analisis hasil dari ketiga algoritma tersebut, yaitu dari bubble sort, meskipun algoritma itu memberikan hasil pengurutan yang benar, waktu eksekusinya jauh lebih lambat dibandingkan dua algoritma lainnya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas waktu ON2 yang kurang efisien untuk dataset besar. Sedangkan untuk quicksort, dengan kompleksitas waktu rata-rata 0 n log n, quicksort menunjukkan kinerja terbaik di antara algoritma lainnya, menghasilkan waktu eksekusi tercepat. Untuk merge sort, algoritma ini juga memiliki kompleksitas O n log n seperti quicksort, namun sedikit lebih lambat karena overhead pada proses penggabungan. Nah, ini analisis yang hasil dari ketiga algoritma tersebut. Kita lihat kalau kecepatan dari ketiga algoritma itu dimenangkan oleh quicksort yang lebih rendah dan lebih cepat. Dan yang paling lambat yaitu bubble sort. Sampai hampir 1,8 detik untuk data running pada keadaan 5.000 inputan. Kesimpulan dari analisis kecepatan ini merupakan dan yaitu menyimpulkan bahwa algoritma bubble sort, quicksort, dan merge sort mampu mengurutkan data CGPA mahasiswa dengan akurat, namun memiliki perbedaan signifikan dalam efisiensi waktu eksekusi. Yang mana quicksort terbukti sebagai algoritma paling efisien untuk pengurutan data dengan waktu eksekusi tercepat, sementara bubble sort menunjukkan performa yang paling lambat. Merge sort memberikan hasil yang baik dengan waktu eksekusi yang mendekati quicksort. Sebagai yang mana sarannya itu pada penelitian ini untuk masa depan dapat mengeksplorasi algoritma lain, menguji dataset yang lebih besar, dan menerapkan optimasi untuk meningkatkan efisiensi algoritma. Selain itu, implementasi algoritma ini pada aplikasi nyata, seperti sistem informasi akademik, dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang performa mereka dalam konteks operasional. Mungkin penjelasan mengenai analisis tiga algoritma itu bisa dihasilkan bahwa quicksort lebih cepat. Saya kembalikan kepada Jundi. Sebagai kesimpulan, peneliti ini menunjukkan bahwa quicksort dan merge sort lebih efisien dibandingkan bubble sort untuk pengurutan data CGPA mahasiswa, terutama pada dataset yang besar. Dengan menggunakan algoritma yang tepat, institusi pendidikan dapat menekan efisiensi pengolahan data dan pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.